Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang instrumen analisis dalam surveillance. Baiklah, outline presentasi pada kali ini. Yang pertama, pengertian instrumen penelitian. Yang kedua, bentuk instrumen penelitian. Yang ketiga, langkah penyusunan instrumen penelitian. Yang keempat, kriteria instrumen penelitian yang baik. Yang pertama, pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik. Yang kedua, bentuk instrumen penelitian. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner adalah instrumen berbentuk daftar pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Terdapat beberapa karakteristik kuesioner yang baik menurut Popola pada tahun 2011. Di antaranya, yang pertama, pertanyaan tidak boleh ambigu. Ini menyiratkan bahwa harus mampu hanya satu interpretasi. Pertanyaan harus mudah dipahami. Pertanyaan harus mampu memiliki jawaban yang tepat. Pertanyaan tidak boleh mengandung kata-kata yang tidak jelas artinya. Pertanyaan seharusnya tidak memerlukan perhitungan yang ketat. Selanjutnya, pertanyaan seharusnya tidak mengharuskan responden untuk memutuskan klasifikasi. Selanjutnya, pertanyaan tidak boleh dalam bentuk sedemikian rupa sehingga jawaban akan bias. Selanjutnya, kuesioner tidak boleh terlalu panjang, seharusnya tidak terlalu bertele-tele. Dan yang terakhir, kuesioner harus mencakup objek yang tepat dari penyelidikan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari kuesioner. Kelebihan dari kuesioner yaitu memfasilitasi pengumpulan sejumlah besar data dari periode yang relatif singkat dan mudah untuk dikelola. Sedangkan kekurangannya, beberapa pertanyaan yang membingungkan dan menyesatkan tidak dapat diklasifikasikan, karena peneliti mungkin tidak ada di sana untuk menjelaskan pertanyaan, dan juga kadang-kadang pertanyaan tersebut mungkin tidak mudah dipahami oleh individu yang buta huruf. Dengan demikian, metode ini terbatas hanya untuk responden yang berpendidikan. Kedua, metode wawancara merupakan instrumen pengukuran atau yang dikenal sebagai kuesioner lisan. Kelebihannya, menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Selain itu, cenderung mewakili seluruh populasi penelitian dan kontak pribadi antara peneliti dan responden memungkinkan peneliti untuk menjelaskan pertanyaan membingungkan atau ambigu secara detail. Kekurangan, biasnya pewawancara. Tidak dapat diakses responden dalam jumlah yang banyak, dan jumlah data yang dapat dikumpulkan melalui metode ini biasanya terbatas dibandingkan dengan metode kuesioner. Selanjutnya, observasi adalah instrumen yang digunakan oleh seorang peneliti di mana perilaku atau situasi individu diamati dan dicatat. Ada dua jenis observasi. Yang pertama, observasi partisipan, anggota kelompok yang akan diamati. Kelebihannya, hasil lebih akurat dan tepat waktu akan diperoleh oleh peneliti. Sedangkan kekurangannya memiliki masalah bias. Selanjutnya, observasi non-partisipan. Peneliti bukan anggota kelompok yang akan diamati. Kelebihannya bebas dari bias, kekurangannya memiliki masalah ketidaktepatan dan hasil yang tertunda. Selanjutnya, diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Instrumen pengumpulan data ini mengacu pada proses di mana para peneliti mendapatkan data dari sekelompok besar pada saat yang sama. Hanya menambah kredibilitas dan originalitas pada kegiatan peneliti. Kekurangannya banyak biaya untuk dilakukan, lalu banyak waktu untuk melakukan. Beberapa responden mungkin tidak bebas untuk berkontribusi secara luas. Eksperimen atau percobaan. Percobaan dalam pengaturan laboratorium untuk menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Kelebihannya, menghasilkan langsung hasil serta dapat dipertahankan dan bebas dari kesalahan jika dijalankan dengan baik dan kondisi atau keadaan normal. Kekurangan, terlalu mahal untuk melakukan, dan bahan kimia yang digunakan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada peneliti jika mereka ditangani dengan ceroboh. Dokumentasi. Dengan dokumentasi, peneliti memperoleh informasi dari berbagai macam sumber. Kelebihannya, memberikan gambaran berbagai informasi tentang informan pada waktu yang lampau.
serta penyajian informasi mengenai hubungan informasi pada masa lampau dengan kondisi sekarang. Selanjutnya, merekam berbagai jenis data tentang informan atau responden seperti identitas responden, identitas orang tua responden. Kekurangannya memerlukan validitas dokumen untuk mengetahui keabsahan dokumen. Selanjutnya, dokumentasi terkadang tidak lengkap sehingga dapat menyesatkan peneliti. Selanjutnya, tes merupakan pengumpulan data penelitian berupa serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, dan bakat. Tes terbagi menjadi, yang pertama tes kepribadian, yaitu tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Selanjutnya tes bakat, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Selanjutnya tes prestasi, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang dalam bidang tertentu, misalnya akademik. Selanjutnya tes inteligensia, yaitu tes yang digunakan untuk membuat penafsiran tingkat intelektual seseorang. Selanjutnya tes sikap, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kecenderungan sifat seseorang. Menyusun instrumen penelitian. Berikut ini yang merupakan langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama, analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi sub penelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Selanjutnya, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dari indikator-indikatornya. Selanjutnya, peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi ini berisi ruang lingkup, materi pertanyaan, serta jenis pertanyaan dan banyak pertanyaan. Selanjutnya, peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dari kisi-kisi dan waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya, instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Misalnya membuang instrumen yang tidak perlu, mengganti dengan item yang baru, atau memperbaiki isi dan redaksi bahasanya. Selanjutnya, kriteria instrumen yang baik. Yang pertama yaitu validitas. Validitas alat ukur adalah akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun dilakukan berkali-kali atau di mana-mana. Selanjutnya, pengujian validitas instrumen, yaitu pengujian validitas konstruk, pengujian validitas isi, serta pengujian validitas eksternal. Pengujian reliabilitas, yaitu ekuivalen, gabungan, dan konsistensi internal. Dan yang terakhir, praktikabilitas. Selanjutnya, reliabilitas adalah kesesuaian alat ukur dengan yang diukur sehingga alat itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.